We saw the biggest dragon we have here. Terakhir itu jangan berpencar dari kami guide, karena memang kita pernah ada kejadian di mana ada salah satu dari rombongan yang hilang dari grup. Iya, iya. Ini pintu awal kita start masuk ke Komodo Island. Baik, jadi kami mengucapkan selamat datang di Taman Nasional Komodo. Tepatnya sekarang kita berada di Loh Liang. Nah, Loh Liang ini adalah gateway yang berada di Taman Nasional Komodo. Ya, selama perjalanan kami punya beberapa aturan. Yang pertama itu jangan merokok selama perjalanan. Jangan membuang sampah, tolong keep cleaning. Dan jangan mengambil apapun dari dalam kawasan. Yang dimaksud di sini itu batu, pohon, dan apa yang lain. Dan yang terakhir itu jangan berpencar dari kami guide. Karena memang kita pernah ada kejadian di mana ada salah satu dari rombongan yang hilang dari grup. Itu diakibatkan karena dia jalan sendiri. Ada pertanyaan sebelum kita jalan? Ada yang butuh toilet nggak? Nggak ada ya? Ayo, mari. Berapa nih? Ada berapa komodo di sini? Kalau populasi komodo itu ada 1.300. Ya. Kalau dalam National Park atau The Last Jurassic kayak ini, itu perhitungannya estimasi, Bu. Jadi kita ada dua proses di mana cara kami itu memberikan mereka barcode, microchip. Dan yang kedua, kita mengambil sidik jidat di badan. Nanti kita akan lihat komodo, saya akan tunjukin di mana titik kami menyimpan microchip itu. Dan yang kedua kita ambil sidik jidat. Jadi di depan kamera, depan pohon kayak gini, kami simpan kamera yang setiap second mengambil foto. Nah, di depan kamera itu terdapat daging yang kami boxin. Jadi komodo bakal ke situ, tapi nggak bisa makan dalam cage. Siapa yang menciptakan sidik jidat komodo? Ada namanya Komodo Survival Team. Mereka itu ya orang Indonesia, LSM. Untuk komodo tidak bisa diriset oleh orang luar. Secara size lebih besar di sini daripada di Rinca. Dan mudah-mudahan kita lihat yang lebih besar itu tadi. Ada penduduk yang tinggal dalam pulau yang sama dengan komodo. Benar. Tidak dong. Kembali lagi penduduknya stay di istilahnya mereka stay di dataran pasir dekat pantai. Sedangkan penduduk komodonya di hutan. Ini cuma taman nasional aja ya. Jadi komodonya dilindungi. Iya. Dia nggak sampai ke penduduk enggak? Tidak ke penduduk. Jadi taman nasionalnya seluruh pulau ini. Pulau Komodo, Pulau Rinca, Padar, di mana operasi Trip Ibu itu taman nasional. Itu mencakup taman nasional. Nah, kalau taman nasional kan sistem pengelolaannya berdasarkan zonasi. Ya, setiap ada beberapa zonasi rimba, zonasi pemukiman. Di zonasi pemukiman pun terdapat komodo. Itu suara burung gagak. Kalau yang itu burung kakwak namanya. Atau pilemon. Oh, ini nama. Mungkin Ibu tidak familiar kan familiar nggak nama lontar? Lontar. Ya, tapi ini spesies yang beda. Tapi dalam family yang sama. Namanya gebang. Nah, mereka cuman hidup dalam 30 tahun. Nah, pada saat itu ketika udah umur 30 tahun dia akan tumbang sendiri. Dia kayak pisang, cuman sekali berbuah dan berbunga, setelah itu tumbang.
Iya. Rinca langsung ketemu. Kita ke waterhole dulu nih. Mudah-mudahan masih ada komodo yang tadi. Karena sekarang itu udah apa istilahnya? Udah sangat rendah, udah tipis untuk temu komodo. Karena udah gelap. Komodo tuh nggak bisa jalan lagi kalau gelap. Dia udah mulai bergerak ke tempat di mana dia akan tidur. Beda kalau trekking pagi, kita punya peluang lihat banyak. Tapi kita akan bisa lihat ke dekat pantai nanti. Tapi kita coba masuk hutan dulu. Mana? Oh, ini pelang. Kalau Sabita sama Poreng itu adventure. Kalau Poreng itu yang long track. Babi tuh. Di sini agamanya Kalau kita 100% Muslim. 100%. Ya. Kita Muslim semua. Komodo tuh. Ya, ada baby komodo. Right, there is young komodo dragon. Itu ada baby komodo nih. He's about 2 years. Right, yeah, he's just living in tree. Yeah, he tries to come here because of water. We are in a hunting spot of dragon. Yeah, if you have seen on BBC channel, National Geographic, it is there all the whole. Ini baby komodo, dia umur 2 tahunan. Ya, dan dia ini masih hidup di atas pohon. Tadi saya sempat diinfokan oleh ibu bahwa udah kerinca ya kemarin. Jadi tadi pagi, secara garis besar untuk informasi mengenai binatang itu sama. Karena memang spesies yang ada itu sama. Hanya mengenai size ya benar. Di sini itu lebih besar dari yang ada di Rinca. Foto sama komodo, tentu ketika kita akan melihat komodo besar kita akan foto. Dan sekarang kita berada di tempat komodo berburu. Ya, di sini itu tempat komodo berburu. Kenapa mereka berburu di gubangan air? Karena memang komodo dalam kecepatan lebih cepat prey-nya. Lebih cepat prey daripada mereka. Nah, untuk mempermudah itu, mereka menggunakan gubungan dengan kamuflase mereka untuk menipu. Jadi ketika rusa mendekat, dia langsung menerkam. Kalau tadi pagi kita menemukan beberapa ekor komodo di sini. Kenapa sekarang kita tidak bisa hanya melihat cuma satu? Karena memang mereka itu hewan biornal. Biornal itu hewan yang aktif di siang hari. Ketika akan berjalan dalam gelap atau malam, dia akan mencari tempat untuk tidur. Itu nama burungnya lemon cowl. Ya, ada pertanyaan seputar komodo? Kalau komodo, baby komodo gini gigit gak? Ya, tentu. Hanya mereka belum berbisa. Saya tidak pastiin apakah dia berbakteri atau belum sekarang. Kembali lagi pada habits dia. Kalau dia ini sudah pernah memakan bangkai, dia udah memproduksi bakteri. Mereka itu bukan sejak lahir memproduksi bakteri. Tapi pada saat mereka udah beranjak besar, di lahir suci. Boleh dipegang nggak? Kenapa? Boleh kita pegang nggak? Tentu boleh. Tapi kembali lagi National Park, the last Jurassic di sini. Jadi kita nggak mengizinkan hal itu. Kita nggak berbahaya kok pegang anak. Tapi dia nggak akan nyaman dengan kita akhirnya. Kalau mau pegang boleh ke kebun binatang, Pak. Di sana sepertinya bisa. Binatang mana? Ada di Jakarta, Ragunan, Surabaya. Ada. Gimana? Kita udah bisa bergerak? Ayo, pakai tando. Hah? Ini apa? Lele, apa pusaka lo? Bukit Sulpur, lereng. Hah? Aduh, berapa tuh ngosen ya teman? Hah? Van Veta atau putar? Ayo, mari. Baik jauh. Santai, Bung. Nasi masaha. Right. Welcome to our boat. Mereka bersuara. Mereka bersuara. Tapi suaranya besar sekali. Jadi dia kayak gitu. Nah, ketika dia berbuat suara itu bukan pada saat dia lagi sendiri, tidak. Pada saat mereka akan berantem. Nah, kami simpulkan bahwa mereka bersuara itu mereka lagi mengkomunikasi. Karena pada saat berantem mereka berdiri, Bu. Berdiri begini, gagah sekali. Itu mah Pak. Wah, kayak sumo. Loh, berdirinya di atas kakinya itu. Iya, kaki 2 sama ekor tumpuan.
bagus sekali pada saat kita melihat mereka lagi berantem. Nah, yang kalah akan di bawah. Kalau yang ini di bawah ini mau lagi berantem lagi. Jadi pada saat mereka berantem itu karena alasan sebenarnya. Yang pertama itu karena perempuan, karena betina. Yang kedua itu karena teritorial. Ini tempat saya nih untuk tidur. Nanti ada ibu datang, saya buat suara. Kalau ibu tidak ada nih, saya lawan. Yang ketiga itu karena makanan. Makanan si ibu, saya cium. Terus saya mendekat ke ibu. Nanti kita akan berantem untuk mendapatkan makanan itu. Kalau saya menang, ibu akan menjauh. Ataupun ibu akan menunggu saya. Ataupun rebutan. Makanya karena itulah populasi mereka itu nggak pernah akan meningkat signifikan. Prosesnya butuh waktu. Katanya betina itu sekali kawin doang ya. Ini kawin ya kan? Kalau kawin bisa dua jantan, 2-3 jantan. Yang kembali lagi yang buahi 1 pada musim kawin. Musim kawin mereka 3 bulan. Ya, dan 3 bulan itu mereka akan kawin. Kawin terus. Kawin. Tapi 1-2 kali, bukan kawin sampai 3 itu sebanyak hari itu tidak. Dan setahun sekali memang, karena proses inkubasi telurnya yang lama, 9 bulan. Iya. Komodo itu salah satu yang rendah loh. Reptil itu ada yang 12 tahun. Apanya? Ininya masa inkubasi telurnya. Tapi ini bukan di perut, Ini di sarang. Iya. Tahun 1980 itu dinobatkan dibubutanggunkan oleh Presiden kita Soeharto. Sebelumnya itu LSM. Awalnya itu Taman Biosfer. Terus Cakar Alam, pindah. Udah lama tahun 70-an. Ditemukan komodonya oleh kolonel Belanda yang memposnya. Dulu kan belum ada paper, belum ada internet kita. Paper itu muncul tahun 74 kalau saya nggak salah. Kalau internet baru muncul tahun 90-an. Paper. Kolonel Belanda yang karena penjajahan. Tidak, 1911. 1911 itu penjajahan masih kolonel Belanda. Steve Owen namanya. Itu masih Belanda yang kuasa kita kan. Jadi mereka bebas riset mereka. Terus dibantu oleh taman baca biosfer kalau saya nggak salah. Tahun 70-an untuk dibuatkan di paper, di majalah. Kalau hitsnya banget itu pada saat kita dinobatkan dia salah satu 7 keajaiban dunia pada tahun 2005 sampai 2011. Nah, pada saat 2012 dibantu lagi oleh sel komodo pameran. Sampailah sekarang. Unggulnya ke komodo itu bukan hanya binatangnya, tapi underwater view. Jadi orang kesini bukan datang awal, saya mau lihat komodo, tapi ternyata kesini ada padar, ada underwater manta, pasir bagus. Itu yang membuat minat orang jadi lebih banyak. Tapi lihat dari kapal mantai. Kita lagi berusaha untuk jalan dan mudah-mudahan akan ketemu. Seperti saya bilang tadi, kalau trekking udah sorean kayak gini ya bismillah lah bisa ketemu. Kembali lagi kita cuman jalan di trek loh Bu. Jadi binatangnya takut. Takut sama orang. Ya, kan secara iya dong. Maksudnya kan mereka bukan keliaran, bukan untuk mencari manusia, mencari mangsa. Kalaupun mereka ke sini, pasti mereka nggak akan dapat apa-apa dong secara insting. Mereka akan bergerak di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Rusa kan takut dengan manusia. Babi. Ini kita jalannya muter balik apa gimana? Iya, muter balik. Oh gitu ya. Kita circle kan. Setelah ini kita akan Balik lagi ya. ada sarang benar. Tapi kita tidak ke sana, Bu. Karena kami tidak akan mengganggu mereka. Ya, kita hanya bergerak di mana peluang mereka bisa temui mereka. Ke Rinca kemarin lewat sarang komodo nggak? Lewat. Lihat betina komodo? Enggak ada. Pas kosong. Tadi banyak. Ada betina ada 1.
komodo jantan ada berapa tuh? Iya ya. Itu suara burung kakatua. Oh, kita ada banyak jenis burung loh, Bu. Iya. Burung kuncinya kakatua sama kepoda. Dikit lagi. Jadi kami juga tidak bisa menjanjikan komodo ini bisa ditemukan di mana saja. Karena mereka hewan yang selalu bergerak. Kan mereka nggak punya rumah. Yang di waterhole itu tadi mereka, nah itu yang di sana suka ditemukan. Kalau di sini ada kemungkinan itu pasti. Kita sedikit bergerak ke pantai lagi, bagian barat. Udah mau dekat sekali. Pulang, dekat pulang. Kok mau ke pantai? Pantai. Oi. Ayo, Ayo ke pantai. ayo nanti kita ke pantai. Ayo ke pantai. Ayo ke pantai, ayo. Ayo ke pantai. Komodo bisa hidup sampai 60 tahun. Itu paling lama. Nah, akan dimakan sama yang lain. Ya, kan kanibal. Mati dia mau bangkai kau. Iya, kan mereka hewan pemakan bangkai, scavenger. Pemakan bangkai. Mereka itu karnivora, kanibal, scavenger. Scavenger ini pemakan bangkai. Apa takut? Saya nggak komodo. Kayak komodo kata dia tuh. Oh, kirain komodo. Hah? We saw the biggest dragon we have here. You know that? It's not problem for me. Istirahat semua komodonya. I know you have been there, but Komodonya mana? the lucky Iya, biar kita stay line with me. Hah? Gaya lo. Tuh komodo satu. Next one-nya yang sana. cepet, papi komodo cepet. Kita lihat, papi. Ya di sini makanya ayo. Sana biar paling koran. Tuh kelihatan. Nah, lagi bobo. Mana? Itu satu. Tuh, lihat ada dua. Iya. Papi komodo. Ayo sama kita mami mendekat komodo. yuk. Lihat kan? We get close, we get close. Itu we get lihat. close. Wah. Hello komodo. Hey. Kocor banget. Kenapa, Pak? Hello. Kenapa kita nggak langsung ke sini? Tadi itu saya Hello, sudah komodo. menginfokan ke tour guide-nya bahwa Iya. saya barusan balik dari trekking dan ketemu komodo cuma di sini dekat pantai. Sebetulnya dia baru buru babi yang di sana, Siapa? nggak dapat, makanya dia lumut. Kamu siapa? Dari tadi tapi. Enggak, dia ini bertiga ini baru-baru sekitar jam 2-an tadi ada yang. Ya. Masih itu dua, satu. Susunya toke itu. Kenapa? Toke dari komodo. Bisa. Ya, mereka tertipu dengan bawa makanan. Karena mereka seperti yang saya jelas di hutan, mereka tuh sekali gigit, cek, lepas. Nah, apapun yang bawa amis, mereka pikir itu makanan. Kalau lagu itu, itu yang baru mereka dengar.
Ini benar-benar indah banget nih. Luar biasa. Mata gitu. Ini rusak demen banget di pinggir-pinggir pantai. Ini karena komodonya pada hilang, udah tidur. Kan tadi dibilang ada 1000 lebih komodo sini, 2000-an. Pada kelihatan, pada tidur. Cantik. Santai ya, asik loh. Simpan bekel makanan. Ukurannya lagi minum es murah. Usah.